Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Davi Pratama. Dan saya Bibi Kristami kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Davi? Baik, Baby. Udah lama kita nggak siaran bareng. Iya, udah lama nih, ketemu lagi akhirnya, makanya semangat banget. Iya. Kita juga kembali hadir di akhir pekan untuk menyapa pemirsa di rumah. Dan akhir pekan untuk Davi sendiri bagaimana? Udah rencana belum? Belum ada, tapi selain kita juga berakhir pekan, masyarakat tentu memanfaatkan waktu ya untuk liburan atau segala macam, tapi kita juga punya informasi nih, Baby. Betul sekali, selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ya, iNews Siang ini kami awali dari informasi terlibat kecelakaan sebuah mobil dan motor terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari. Pengemudi motor yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit. Sebuah mobil jenis sedan terlibat kecelakaan dengan sebuah sepeda motor di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Kecelakaan bermula saat sepeda motor tengah berjalan santai ditabrak oleh sedan dari arah belakang. Sedan yang melaju kencang bahkan sempat menyeret motor dan pengendaranya hingga 10 meter, hingga menyebabkan motor terbakar. Sementara mobil terbakar di bagian depannya. Warga sekitar yang mengetahui kecelakaan membawa korban yang mengalami luka-luka ke rumah sakit. Sementara api dipadamkan dengan sejumlah apar dari gedung-gedung di sekitar lokasi. Pas itu saya istirahat, ada berteriak, tolong, ada kebakaran. Saya langsung pada turun semua. Kita ngeliat ada korban lagi rasa sakit. Terus saya bilang, mobil kebakar. Saya langsung lapor ke TKP kebakaran, saya sensor. Bantuan dari plaza itu pakai apar ada 4. Terus dibantu lagi itu sama damkar air yang dari dia punya standby ini. Langsung semprot sama dia, mati. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pengemudi sedan dibawa petugas Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Seorang penjamret ponsel ditemukan tewas tergeletak di Jalan Cilandak 1, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari. Diduga korban tewas akibat terjatuh dari sepeda motor saat dikejar warga. Seorang pria diduga pelaku jambret telepon genggam ditemukan tewas tergeletak di Jalan Cilandak 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan periksa sejumlah saksi. Jasad pelaku dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk autopsi. Menurut warga, sebelum ditemukan tewas, korban pelaku jambret ini bersama satu rekannya dikejar warga karena kepergok merampas ponsel orang. Korban tewas akibat terjatuh dari motornya, sementara rekannya lolos dari kejaran warga. Si satu itu masih geletak di bawah, yang satu lagi yang pakai motor, pas dia dengar pelaku itu jamret sama begal itu, langsung kabur dia bang, begal handphone bang, katanya. Handphone warga, kena dia. Kasus ini telah ditangani unit reskrim Polsek Cilandak. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu tega menusuk anak kandungnya sendiri di kawasan Koja, Jakarta Utara. Korban berusia 6 tahun mengalami belasan luka tusukan senjata tajam dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ibu muda diamankan pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Utara usai melakukan aksi penusukan terhadap anak kandungnya yang masih berusia 6 tahun di dalam rumah kontrakannya, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Di ruangan berukuran 3 meter persegi inilah pelaku tega melakukan aksi kejinya dengan cara menusukkan pisau dapur belasan kali ke tubuh putri pertamanya. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara untuk mendapatkan perawatan medis atas luka tusukan yang dialami korban di sekujur tubuhnya. Tolong ampun mama, udah kenceng banget itu, masih histeris banget. Nah jadi kita sebagai tetangga dengar itu kan kaget. Emang posisi kamarnya dia itu udah terbuka sedikit, emang gak dikunci sih mas. Tapi saya dobrak lah ya kan sama tetangga juga. Pas didobrak posisi mamanya itu memang lagi nusukin anaknya. Saya lihat emang udah banyak darah sih di mamanya itu. Kini kondisi korban diketahui sudah membaik usai menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Koja dan kini masih dirawat intensif dan masih dalam observasi pihak kedokteran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Sakit hati sering dimaki, seorang pemuda di Jepara, Jawa Tengah tega menganiaya tetangganya sendiri. Pelaku menendang korban saat mengendarai motor hingga terjatuh. Warga desa Dorang, Jepara, Jawa Tengah dikejutkan dengan temuan pria tergeletak di tepian jalan dengan luka di kepala. Korban pun segera dibawa ke rumah sakit terdekat, namun naas nyawa korban tidak tertolong. Dari penyelidikan diketahui korban adalah Ahmad Suyudi, 25 tahun, jatuh saat mengendarai motor setelah ditendang oleh Raihan, 18 tahun yang tak lain tetangganya sendiri. Tak lama, pelaku ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka tega menendang korban saat berkendara karena sakit hati, sering dimaki tanpa sebab yang jelas. Kembali mengeluarkan kata-kata kasar sambil melotot sehingga menyebabkan dari tersangka ini emosi. Kemudian tersangka ini mengejar menggunakan sepeda motor dan kemudian setelah dekat dengan korban tadi menendang menggunakan kaki kirinya menendang motor korban sehingga menyebabkan korban jatuh tersungkur sekitar 2 meter ini di jalanan beraspal kemudian setelah terjatuh ini masih sempat ditendang lagi oleh tersangka sebanyak 2 kali di bagian wajah. Dia suka menghina kamu seperti itu karena apa? Saya kurang tahu, tapi saya dia itu nggak suka kalau lihat saya ada di jalan. Oh, tapi kamu tetangga sama dia? Iya, tetangga, cuma beda RT. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa BEM seluruh Indonesia di Patung Kuda Jakarta berlangsung ricuh. Mahasiswa membakar ban, menerobos kawat berduri, dan melempari polisi dengan botol air mineral. Aksi unjuk rasa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia di Patung Kuda Jakarta berlangsung ricuh. 2 orang pendemo diamankan aparat kepolisian. Pengunjuk rasa bahkan melemparkan botol air mineral ke arah polisi. Ribuan mahasiswa ini merasa kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menambahkan syarat dalam Undang-Undang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Massa membakar ban dan menerobos kawat berduri. Tolong diatur. Aksi saling dorong dan cekcok antara pendemo dan polisi terjadi saat polisi mengamankan 2 orang pendemo. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menggelar aksi karena kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menambahkan syarat dalam Undang-Undang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Dalam pernyataan MK kemarin bahwa adanya neo-orba yang terjadi pada hari ini. Indikasi-indikasi tersebut yang sudah kita bahas daripada mahasiswa. Kecurigaan itu memang besar dari kita. Namun kita akan terus mengawal agar tidak terjadinya dinasti politik yang dalam lingkup Indonesia. Harapannya Pak Jokowi berada di tengah-tengah independensi, kemudian menjaga konsistensinya sebagai nomor 1 di negara kita. Jangan sampai ini membuat kericuhan, kemudian kegaduhan di lingkaran masyarakat. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus sekota Bandung berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam aksinya, massa membakar ban dan nyaris merusak pagar kantor DPRD Provinsi. Massa yang tergabung dari berbagai BEM kampus sekota Bandung berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat pada Jumat petang. Dalam aksinya, para mahasiswa membakar ban bekas di tengah jalan dan di depan gerbang kantor DPRD. Massa aksi mencoba masuk ke dalam gedung Dewan dengan mencoba merubuhkan pagar gedung Dewan yang dilapisi kawat berduri. Massa kecewa dengan putusan MK yang mengabulkan salah satu gugatan dari mahasiswa UNS. Massa menilai putusan MK itu ada unsur kepentingan.
ada 8 tuntutan, mungkin nanti aja di preskonnya 8 tuntutan itu. Namun pada akhirnya aksi ini adalah aksi lanjutan dari September Hitam kita. Satu sisi kita mengevaluasi dari kinerja Jokowi selama 9 tahun, dan kami kecewa atas putusan MK yang mengabulkan permohonan tersebut gitu. Bahwasanya putusan MK ini adalah adanya kecacatan formil maupun material dan adanya konflik interest di dalamnya gitu. Satu sisi Jokowi seolah-olah ingin membuat dinasti politik, itu saja. Massa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak jika tuntutannya tidak dikabulkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sesosok jasad bayi perempuan ditemukan di depan toko Desa Wringin Harjo, Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Polisi dan tim medis menduga bayi meninggal kurang lebih 12 jam sebelum dibuang. Warga Desa Wringin Harjo, Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah digegerkan dengan temuan jasad bayi di depan sebuah toko. Bayi berjenis kelamin perempuan ini ditemukan dalam kondisi terbungkus kantong plastik lengkap dengan ari-ari yang masih terpasang. Polisi dan tim medis yang melakukan pemeriksaan menduga bayi malang ini meninggal kurang lebih 12 jam sebelum dibuang. Jasad bayi pertama kali ditemukan oleh warga yang curiga melihat bungkusan plastik yang dibuang oleh seorang wanita yang mengendarai sepeda motor. Motor tersebut menaruh kantong plastik warna merah. Nah, setelah itu saya merasa curiga, saya buka dari samping, ternyata isinya itu, atasnya itu kain jarit atau apa, baju orang zaman dulu lah gitu kan. Samping itu namanya kan jarit itu. Nah, di bawahnya itu basah. Setelah saya angkat, karena posisi gelap, baterai nggak terang, itu ternyata basah. Sekitar informasi dari medis 24 jam yang lalu berarti sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pada saat ditemukan, dan bayi itu dalam dibungkus apa di dalam kardus atau seperti apa, Dan? Ditaruh di pinggir jalan, di depan toko, itu dengan kantong plastik. Usai olah TKP, jasad bayi dievakuasi ke Puskesmas Gandrung Mangu guna menjalani pemeriksaan. Kasus penemuan bayi dalam penanganan aparat kepolisian Polresta Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Tak terima ditegur karena melihat TikTok mantan istri, seorang suami tega menganiaya istrinya hingga tewas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap